kita murojaah dulu. Silahkan akun Siti Bu siapa ya? Akun Siti atas nama Ibu siapa? Maaf. Sepertinya belum monitor. Baik, Ibu Ainun dulu, silakan dibuka mikrofonnya. Yang Bu Ainun, hukum ahkamun nun sakinati wat tanwin atau hukum nun sukun dan tanwin itu dalam matan Al-Jazari terbagi berapa? hukum non sukun dan tanwin. Ya. Apa nih Mi? Kemarin nggak ikut Kak Mi. Oh, tidak ikut. Iya Mi. Ibu Dewi ikut? Iya ikut Ustazah. Ya, silahkan. Ya. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4, yaitu 1 idhar halki, 2 idgham, ketiga iklab, dan keempat ikhfa. Oke, barakallahu fiik. Syukron. Saya absen dulu Bu ya, kalau ada ibu-ibu yang tidak saya sebut namanya silakan melapor. Ibu Ainun, Ibu Mutmainnah Gowa, Ibu Dewi, Ibu Ririn, Ibu Hikmah, Umi Rahmatia, dan Ibu Mutmainnah Makassar. Ada yang belum saya sebut namanya? Anda Ustazah. Ya, siapa? Zakilah. Oh ya, dari tadi saya tanya atas akun Siti siapa? Apa Ustazah? Tidak ya. Baik. Ibu Zakila pekan lalu masuk ya? Masuk Umi tapi terlambat Kak. Lambat, oke. Bisa dijelaskan hukum pengertian idhar? Belum belum Umi di situ. Belum. Kalau yang idgham? Bisa. Ya. Silakan idgham. Idgham dibaca bahasa Arabnya Ustazah. Ya, lebih utama kalau bisa. Nah, tudgimun nunas sakinata au 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 tanwini Awit, ida awit tanwina. awit tanwina ida ata ba'dahuma harfu min ahrafi idgham bigunnati fi yanhu wa idza wa idghamu bila gunna fi la lam wa ro. Idgham memasukkan nun yang sukun atau tanwin jika datang setelahnya keduanya satu huruf idgham nun Min ya ahrufi dari huruf-huruf. dari huruf idgham. Yang mana Idgham huruf-hurufnya? ya, ro, lam, waw, dan nun terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunnah. Idgham bigunnah memasukkan dengan dengung. Idgham bigunnah masuk tanpa dengung. Nah, idgham bigunnah yang pertama adalah idgham yang idgham bigunnah fi yanmu pada huruf ya, nun, mim, waw. Kemudian wa idghamun bila gunnah, dan pada idgham bila gunnah fi pada huruf lam dan ro. Ya. Oke, alhamdulillah. Syukran Ibu Zakila. Selanjutnya Ibu Ririn masuk pekan lalu?
Kayaknya Bu Ririn lagi terlempar keluar. Ibu Hikmah masuk pekan lalu? Iya, Mi. Tapi terlambat Oke, juga. silakan. Ya, Terlambat juga. Kalau juga. begitu Iya. pengertian iklab. Iya. Pas masuk itu sudah pembahasan idgham bigunnah. Nah, iya, silakan. Berarti iklab dapat ya. Iya. Hukum yang ketiga yaitu iklab atau terbalik. Qalbun nuna as-sakinati awit tanwini indal ba'i miman mukhfatam bi gunnah. Iklab yaitu membalik bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba, dibalik menjadi huruf mim, samar-samar dan berdengung. Ya, bagus. Insyaallah. Barakallah. Syukran. Ibu Mutmainah Makassar waktu pekan lalu masuk enggak? Ustazah, tapi sekarang suara saya Oh, Masya Allah. Syafatillah. Iya. Kalau begitu Mustami ya. Pekan ini Mustami. susah sekali bicara. Baik. Oke. Lagi sakit. Kembali ke Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Ibu Dewi bisa menjelaskan hukumnya izhar? Iya. Izhar. Izhar. Tunggu. Belum, baru ini dulu saja. Halamannya dulu. Halaman ini. Halaman 16. Tasharun nunus sakinatu awit tanwinu idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil halqis sittati wa hiya al-hamzah wal ha wal ain wal ha wal ghain wal kha. Izhar adalah menjelaskan hukum huruf nun sukun atau tanwin jika datang setelah keduanya huruf dalam huruf-huruf halqi yang 6 dan dia adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Alhamdulillah. Syukran Mas. Syallah barakallah. Lanjut yang terakhir Ibu Ainun silakan menjelaskan ikhfa. Saya enggak ditanya. Oh, Umi hadir pekan lalu. Iya, tidak, tapi ya enggak Oh, apa-apa. iya, bisa ya. Masya Allah, iya saya lupa Umi kan sudah mengulang. Iya, silakan Umi. Iya, alhamdulillah. Ikhfa artinya menyamarkan nun sukun atau tanwin ketika bertemu 15 huruf ikhfa. Iya. Jadi Imam Sulaimana mengumpulkan dalam satu kalimat di bawah ini pada setiap awal kata di bawah ini, yaitu huruf apa tadi? So, Ya. za, sa, kal, ja, sya, ko, sa, apa lagi nih? Sa. Yang dum, dal. Dal, to, za, fa, ta, dor, dan zo. Iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Ternyata masih kuat ingatannya Umi ini. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Umi. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan materi kita ya di halaman 22. Idghamul huruf idgham atau huruf-huruf yang dilebur ya.
idghamul huruf, peleburan huruf-huruf. Yang pertama ya, jadi ada bentuk-bentuk idgham atau ada bentuk-bentuk huruf yang dileburkan itu tanpa disebabkan nun sukun atau tanwin. Tidak disebabkan oleh itu ataupun tidak disebabkan oleh idgham mimi. Walaupun idgham mimi itu sendiri merupakan bagian dari idgham mutamatsilain, tapi tidak semua idgham mutamatsilain bisa disebut dengan idgham mimi. Baik, jadi ada 3 ya Bu, ada 3 idghamul harfani atau bisa kita sebut dengan idgham yang lainnya. Yang pertama itu adalah al-harfanil mutamathilani. Al-harfanil mutamathilani, 2 huruf yang semisal. Atau biasa kita sebut dengan idgham mutamathilain. Jadi itu sama, al-harfani mutamathilain sama dengan idgham mutamathilain. Baik, apa yang dimaksud dengan al-harfanil mutamathilani atau idgham mutamathilain? Yaitu al-harfanil mutatafiqani fil makhraji was sifati fa idzat taqa harfani mutamathilani wal awwalu minhuma sakinun wa laisa biharfin maddin wajabal idgham. Saya ulang. Al-harfanil mutamathilani al-harfanil mutatafiqani fi makhraji was sifati fa idzat taqa harfani mutamathilani wal awwalu minhuma sakinun wa laisa biharfin maddin wajabal idgham. Afanumi Sudah lengkap ya walaisa Ibu? walaisa Walaisa biharfin maddin wajabal idgham. Sudah lengkap ya? Saya terjemahkan. Al-harfanil mutamathilani, 2 huruf yang semisal atau idgham mutamathilain ya. Apa itu? Al-harfani, 2 huruf, al-mutatafiqani yang menyatu, fi makhrajin pada makhraj, pada tempat keluarnya, wasifati dan sifatnya. Jadi menyatu tempat keluar dan sifatnya, sama tempat keluar dan sifatnya. Fa idza taqa harfani, maka jika bertemu 2 huruf mutamathilani yang semisal atau yang sama, wal awwalu minhuma, dan huruf pertama dari keduanya sakinun sukun, walaisa biharfin maddin, dan dia bukan huruf mad, wajabal idgham, maka dia wajib dileburkan. Wajib diidgham. Saya ulang. Al-harfanil mutamathilani, 2 huruf yang semisal atau idgham mutamathilain. Al-harfanil mutatafiqoni adalah 2 huruf yang menyatu fi makhrajin, dalam makhraj, was-sifati, dan sifatnya. Fa idza taqa harfanil mutamathilani, jika bertemu 2 huruf mutamathilan atau 2 huruf yang semisal, wal awwalu minhuma sakin, dan huruf pertama dari keduanya itu sukun, walaisa biharfin maddin, dan dia bukan huruf mad, wajabal idgham, maka dia wajib dileburkan. Sudah ya Bu? Silakan Ibu Mutmainnah Goa diulang kembali. Ya, bismillah. Idgham hurufun, huruf yang dilebur. Al-harfanil mutamathilani,
huruf yang semisal atau idgham mutamasilain. Al al alani astagfirullahaladzim. Mutatafaqoni fil harfil fil makhraji was sifati fa idza taqa harfani mutamathilani wal awwalu minhuma sakinun wa laysa bil harfin maddin wajabal idgham, yaitu dua huruf yang menyatu pada tempat keluarnya dan sifatnya. Maka jika bertemu dua huruf yang semisal dan huruf pertamanya sukun dan bukan huruf mad, maka wajib dileburkan. Ya, insyaallah barakallah. Jadi ibu-ibu al-harfani mutamatsilain ini apabila bertemunya dua huruf yang sama persis atau dua huruf yang kembar dari makhraj yang sama dan sifatnya juga sama. Makanya ketika di hukum mim sukun ada mim bertemu mim, itu disebut juga dengan idgham mutamatsilain. Jadi idgham mim itu bagian dari idgham mutamatsilain, ya. Karena kenapa dia bertemunya dua huruf yang semisal sama makhraj dan sama sifatnya. Jadi itu aja ibu-ibu harus ingat untuk membedakan dia dengan idgham yang lain. Membedakan dengan idgham mutaqaribain dan membedakannya dengan idgham mutajanisain. Contohnya, dal bertemu dal, wa qadda, ya, dal bertemu dal. Menurut kaidah da sukun di tengah kalimat itu maka dia akan hukumnya adalah qalqala sughra, ya, harusnya. Tetapi karena dileburkan ke da kedua, maka hilanglah sifat qalqalahnya. Makanya sifat qalqalah itu hukum-hukum ilmu tajwid di buku kedua ini dinamakan dengan sifat aridhah atau sifat yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, ya, kadang-kadang hilang disebabkan karena hal-hal tertentu. Jadi pada saat tertentu dia ada, pada saat tertentu dia tidak ada. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tidak boleh dibaca wa qad dakhalu. Langsung dilebur ke da berikutnya dengan menghilangkan sifat qalqalahnya. Wa qad dakhalu bil kufr. Ya, seperti itu. Udah ya, Bu? Silakan Ibu Mutmainnah baris 12. Wa qad dakhalul bil kuf yudrikumul maut idzahaba mughadiba. Ya, sebentar dulu Ibu Mutmainnah. Pada kata yudrikumul maut itu namanya mat apa? Mat arid lis sukun. Bukan. Oh, salah. Matlin, Ustazah. Matlin. Ya, matlin. Maksudnya berapa harokat? Matlin 2 harokat. 2, 4, sampai 6. Sampai ya, menurut ulama semakin panjang semakin baik. Jadi sebaiknya kalau ada pilihan 2, 4, 6 itu boleh. Tapi sebaiknya semakin dipanjangkan semakin bagus. Silakan diulang yang kedua. Yudrikumul maut. Nah, da ini tetap diberikan qalqalahnya. Cuma bajunya Abi ini apa itu? Yudrikumul maut. Oke, bagus. Yang mana idgham mutamatsil lainnya, Bu? Coba baca. Riku. Sama Ya, bertemu Saat ketemu dengan kaf. Oke, bagus. Silakan lanjut. Ir dengan za. Ya. Dibaca ke itu Ustazah kembali? Iya, silakan dibaca. Idzahabu mughadiba. Dhahaba. Oh, sorry. Idzahaba mughadiba. Ya, kalau mughadiba sama apa?
Ghadiba mat apa itu? Mat iwat. Iya, mat iwat. Masya Allah, barakallah. Silakan baris kedua. Silakan. La yusrif fil qatl bal la yash'urun fama rabihat tijaratuhum. Oke, kita wakaf di Kita mim. wakaf di Kita mim. wakaf di mim dengan sifat apanya? Dengan sifat apanya? Mim itu apa ya? Sifat baik. Ini ya, astagfirullah, Ini itu ya. yang saya Oke, maksud. silakan Saya lupa diulang. istilahnya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya, sifat bainiyah huruf mim sukun. Ya, silakan diulang sekali lagi bacanya. bacanya. Fama rabihat tijaratuhum. Ya, bagus. Kemudian juga mutamatsilannya yang mana? yang mana? Bihati. Iya. Bihati. Tak bertemu. Tak bertemu dengan ta. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Syukron. Ibu Dewi, silahkan baris ketiga 4. Bismillah. Wal yaktub bainakum Oke, kita yang idgham mutamatsilannya yang mana? tubai ba Ya, ketemu oke. Lanjut. kulla tuqsimu salah. Kulla tuqsimu. Nah, kalau di sini kita wakaf dengan mat apa? Mat tabi'i. Iya, mat tabi'i, bagus. Lanjut. Wa may yukrihunna wa may yukrihun. Iya, lebih dikasih tebal ya. Yukrihun hun karena dia bertasdid jadi diberikan nabar. Ya. Wa may yukrihun. Oke, sekarang di wa mayyu itu hukumnya apa? Idgham bigunna. Iya, dia begini. Berarti cara membacanya dengung, dilebur, berdengung, ditahan 2 harokat. Silahkan diulang. Wa may yukrihun. Iya. Akan lanjut baris keempat. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Oke, dia tadun kita berhenti dengan mat apa? Mat arid lid sukun. Oke, terus yang mana idgham mutamati lainnya? Asaw waw ketemu waw. Oke, bagus. Silakan satu lagi. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Diulang saya lagi. Wakaf dengan mim. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bikufrihim. Berikan sifat bainiyahnya. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Lanjut Ibu Hikmah baris ke 45. Bima asaw wa kanu yaqtadun. Ya, ta. Yaqtadun. Oke. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Oke, lafzul jalalanya, lamnya diisti'lakan, diangkat jadi terdengar tebal. Bal la'anahumullahu. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Ya, bagus. Yang mana idgham mutamati lainnya?
Yang pertama huruf waw bertemu waw. Oke, terus Yang kedua huruf lam bertemu huruf lam. Balla'anahum. bagus. Silakan lanjut yang baris berikutnya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Oke. Ya, bi khair itu wakaf dengan mat apa? Khair. Apa ya? Mat apa lagi? Lupa. Lupa pas. Ya. Mat Ada yang bisa bantu Ibu? Matlin bukan Ustaz? Ya, matlin. Jadi kalau kita wakaf pada satu huruf yang sebelumnya itu ada huruf ya atau waw yang sukun didahului fathah, maka itu pasti matlin. Ya, ini tidak apa-apa diulang-ulang ya Bu, supaya ingat, supaya mungkin. Kalau tidak ditanya-tanya lagi nanti Ibu lupa. Oke, baik. Lanjut, silakan Bu Hikmah, baris berikutnya. Anid rib bi'asokal hajar. Bi'asokal bahar. Biasokal. Bahar. Nah, oke, yang pertama saya mau tanyakan, do itu memiliki sifat qalqalah atau tidak? Anid baju. Iya. Anid Punya sifat qalqalah? punya. Betul Ibu-Ibu? Tidak, do itu Tidak. bukan huruf qalqalah. Ya, tidak. Jadi tidak boleh ditarik ya. Anid. Anil, drib. Anid rib. Ya, kemudian cara mematikan dua huruf, ya kita mau wakaf di huruf terakhir, tapi sebelumnya ada huruf hamas atau huruf rokhawah, itu tidak boleh dibaca langsung, tidak boleh bahar. Jadi nanti kalau dibaca bahar, haknya menjadi kolkola. Kenapa? Dia tertarik. Maka caranya diberikan dulu sifat rokhawahnya, dialirkan dulu, baru masuk ke ro dengan memberikan sifat takdirnya saja. Bi'asokal bahar. 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 Ya, jangan bahar. Bahar. Ya. Kecuali kalau sebelumnya itu huruf syiddah, boleh ya. Boleh langsung masuk dengan cepat. Misalnya kotel, kotel. Itu bisa langsung. Ya. Ya, syukron Ibu Hikmah. Baik Ibu-Ibu, itulah tadi huruf-huruf mutamatilani ya. Yang jelas kalau Ibu baca Quran, terus ada dua huruf bertemu yang sama persis, kemudian yang pertama itu sukun, yang kedua bertasdid, maka itu pasti sudah bisa dipastikan merupakan idgham mutamatil lain. Asalkan dia bukan huruf mat, ya, bukan huruf mat. Bukan huruf itu berarti bukan misalnya ya sukun bertemu ya mati, atau ya hidup bertemu ya mati, itu tidak termasuk ya. Atau huruf lain bertemu dengan waw bertemu dengan waw yang sukun keduanya, berarti itu tidak termasuk idgham mutamatil lain, tapi dia menjadi mat. Baik, kita pindah ke halaman 23. Al-harfanil mutajanisani. Jadi yang kedua, al-harfanil mutajanisani, huruf-huruf mutajanisain. Kalau pertama yang al-harfanil mutamathilan itu dua huruf yang semisal atau sama, sekarang dua huruf yang sejenis atau biasa kita sebut dengan idgham mutajanisain. Humal harfanil mutafaqqoni fil makhroji wal mukhtalifani fi ba'dis sifati fa idza taqa harfani mutajanisani minas suwaril atiyati wal awwalu minhuma sakinun wajabal idgham.
Wayan hasiru wayan hasiru idghamul mutajanisaini fi tamaniyata suwarah. Saya ulang. Al-harfanil mutajanisani humal harfanil mutafaqqani fil makhraji wal mukhtalifani fi ba'dis sifati fa idza taqa harfani mutajanisani minas suwaril atiyati wal awwalu minhuma sakinun wajabal idgham wa yanhasiru idghamul mutajanisaini fi tamaniyata suwarah. Sudah lengkap ya harokatnya ibu-ibu? Sudah, Mi. Saya terjemahkan. Al-harfanil mutajanisani, dua huruf yang sejenis atau yang biasa disebut dengan idgham mutajanisain. Apa itu? Huma, mereka, al-harfani, dua huruf, al-mutafaqqoni, yang menyatu, fi makhrojin, pada makhroj. Jadi sama makhrojnya, menyatu makhrojnya ya, dia keluar dari makhroj yang sama. Wal mukhtalifani, dan berbeda, wal mukhtalifani, dan berbeda fi ba'dis sifati, pada sebagian sifat. Jadi dia sama makhraj tapi beda sifat. Sebagian sifatnya berbeda. Fa'idza taqo, maka apabila bertemu harfanil mutajanisani, dua huruf yang sejenis, minas suwaril atiyah, dari contoh-contoh berikut, atau dari kelompok-kelompok berikut. Wal awwalu minhuma sakinun, dan huruf pertama dari keduanya itu sukun. Wajabal idgham, maka wajib dilebur. Wayan hasiru, dan dibatasi idghamul mutajanisaini, idgham mutajanisain itu fi tamaniyati suwarah, dalam 8 kelompok. Saya ulang. Al-harfanil mutajanisani, dua huruf yang sejenis atau idgham mutajanisain. Huma, keduanya adalah atau mereka adalah al-harfani, dua huruf, al-mutafaqqoni, yang menyatu, fi makhrojin, pada makhroj, wal mukhtalifani, dan berbeda, fi ba'dis sifati, pada sebagian sifat. Fa'idat taqo harfanil mutajanisani, apabila bertemu dua huruf mutajanisain, minas suwaril atiyah, dari kelompok berikut, wal awwalu minhuma sakinun, dan huruf pertama dari keduanya itu sukun, wajabal idgham, maka wajib diidghamkan atau wajib dileburkan. Wayan hasiru, dan dibatasi idghamul mutajanisaini, idgham mutajanisain itu fi tamaniyata suwarah, dengan 8 kelompok. Oke, silahkan Umi Rahmatia bacakan kembali. Al-harfani mutajanisaini. Itu yang dimaksud? Iya. Yang artinya adalah keduanya adalah huruf yang keluar dari makhraj yang sama tapi berbeda pada sebagian sifat. Humal, dilanjut? Iya. Fa'idza taqo harfani mutajanisani minas suwaril atiyati wal awwalu
minhuma sakinun wajahabal idgham wayan hasiru idgham mutajanisaini fi thamania suwara. Apabila bertemu dua huruf yang sejenis dari contoh-contoh berikut dan huruf pertama adalah sukun, maka wajib diidgham dan dikumpulkan idgham mutajanisaini dalam 8 kelompok. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Baik, kelompok yang pertama al-awwal adzalu fil dha. Kelompok pertama ibu-ibu adzalu fil dha. Jadi idgham mutajanisain ini kalau tadi idgham mutamatsilain dua huruf yang sama makhraj sama sifat, tidak ada bedanya, kembar. Kalau gini al harfani mutajanisain ini lahir dari rahim yang sama makhrajnya tapi beda-beda sifatnya ya. Sebagian sifatnya berbeda. Contohnya pada zal dan dha. Itu zal memiliki sifat istifal, sementara dha memiliki sifat isti'la. Walaupun dia keluar dari makhraj yang sama, itu maksudnya ya. Dia berbeda pada sebagian sifatnya. Jadi kelompok pertama huruf zal bertemu dengan huruf dha. Oke, silahkan di surah Az-Zukhruf 39, Umi, silahkan Umi. Bismillah. Walai yanfa'akumul yauma izzolamtum annakum fil azabi mustarikun. Ya, coba didikan. Nun sukun bertemu ya, hukumnya idgham gunnah. Tahan dulu. Walai yang Walai yanfa'akumul yauma. di nun sukun bertemu fa Umi. Nun sukun bertemu fa, hukumnya apa? Sukun bertemu fa yang fa. Aduh, lupa. Ya, Astagfirullah. hukumnya ikhfa. Jadi dia samar-samar berdengung. Yang fa'akumul yauma. Walai yanfa'akumul yauma. Sekali Kalau lagi. bukan Quran langsung. Yang fa'akumul yauma. Walai yanfa'akumul yauma. Ya, oke, terus. Izzolamtum annakum fil azabi mustarikun. Ya, oke. Nah, zal bertemu dho ini masuk dia disebut dengan idgham kamil, ya. Masuk dengan sempurna. Kenapa? Za itu karakternya lemah, sementara dho karakternya kuat. Jadi huruf yang lemah boleh masuk ke huruf huruf yang kuat dengan sempurna. Ya. Illo, langsung dikasih tebal. Illo. Izzo. Illamtum, seperti itu. Jadi dihilangkan tarkiknya, langsung masuk ke dalam ketebalannya dho, itu boleh. Kemudian tabe Umi di kalimat mustarikun itu mat apa? Mustarikun. Lisukun. Mat arid lid sukun. Iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Lanjut Ibu Zakila. Nah, Silakan di surah An-Nisa ayat 64. wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah. Coba diulang. Yang liyuto'a. Illa liyuta'a biidnillah. Oke, di za
Za mempunyai sifat qalqalah atau tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti jangan ditarik, jangan bi'idh ya, bi'idhni. Kemudian za hukumnya syiddah atau rokhawah? Ya. Apa tadi? Zal. Hukumnya sifatnya syiddah atau rokhawah? Rokhawah. Rokhawah. Berarti dia ketika sukun dialirkannya bi'ilnillah. Oke, coba diulang dari illa li ta'ah. Illa liyutu'a biiznillah. Ya, Masya Allah. Lanjut. Walau annahum yadh walau annahum yadh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Rasulu, bukan rasula. Silakan diulang dari wastaghfara. واستغفر لهم الرسول Rasulu. لوجدوا الله توابا رحيما. Ya, baik. Ibu Sakila, di kalimat ja'uka itu mat apa? Ja'uka mat mat wajib mat apa? Mat. Tadi sudah disebut. Itu betul itu. Mat. Mat wajib Ya, mat wajib muttasil. Kemudian di kata tawwabar rahima itu kita wakaf dengan mat apa? Mat iwat. Iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu tadi Bu ya, itu kelompok pertama. Zal bertemu dho, serta contoh aplikasinya dalam surah Zukhruf dengan surah An-Nisa. Sekarang kelompok kedua, ad-dalu fitta. Ad-dalu fitta. Dal bertemu ta. Ya, dal bertemu ta. Silakan Ibu Ainun. Baris pertama, baris kedua. Ya, Mi. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah. Ya, terus. Qad tabayyana ar-rusyda minal ghayy. Rusydu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Baris kedua. Wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Oke, sekarang di bi'ahdi diperhatikan pertegas makhrajnya ain. Bi'ahdi. Bi'ahdi. Ya. Wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Sekarang berikan sedikit hamas pada ta. Ahadtum. Nah, Masya Allah. Lanjut. Laqad taballahu 'alan nabiy. Oke, sekarang sempurnakan dulu nun musyaddada. Alan nabi. Laqad taballahu 'alan nabiy. Ya, Masya Allah, barakallah. Jadi harus hati-hati kalau ketemu nun dan mim bertasydid karena dia gunahnya paling besar dalam Quran ya. Masya Allah. Ya. Lanjut Ibu Mutmainnah Gowa, silahkan. Baris 34. Oke. Wa qad
tarakna minha ayatan bayyinah wa qad taraknaha ayah wa qad tabayyana lakum min masakinihim Oke, disempurnakan dulu mim musyaddana idgham bigunahnya. Ya, di sini ada mim bertemu mim, kemudian bertemu mim. wa qad tabayyana lakum min masakinihim Mimma masa mim masakinihim ya, oke. wa qad taqatta'a bainakum Oke, berikan istilahnya total. To'an. wa qad taqatta'a wa qad astagfirullahaladzim wa qad taqatta'a bainakum Laqad laqad taqatta'a bainakum ya, alhamdulillah, masyaallah, barakallah. Itu tadi kelompok kedua zal bertemu ha. Kelompok pertama zal bertemu dan dal bertemu dengan ha. Sekarang kita masuk ke kelompok ketiga dari idgham mutajanisain, yaitu at-ta'u fiddali. At-ta'u fiddali. Ta bertemu dengan dal. Ya, jadi terbalik. Tadi dal bertemu ta, sekarang ta bertemu dal. Silakan Ibu Dewi di surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Oke, disempurnakan dulu ikhfa-nya. Fang ya, yang Khafif. Kenapa suara tak terdengar jauh sekali? Kecil terdengar. oh kecil. Tunggu dulu. Yang mana Ustazah? Yang khafifan itu? Iya. Oh iya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Sudah Ustazah? Halo? Ya, lanjut. Sudah, lanjut. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihal la'al salah. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihal lanakunanna minasyakirin. Ya, baik. Ibu Dewi di kalimat falamma itu hukumnya apa? Itu apa? Mat apa? Mat wajib mutasil ya? Mat jais mutasil. Ya, mat jais. Kenapa mat jais? Ya karena dia berbeda apa namanya? Ada hamzah bertemu dengan mat yang berbeda apa itu? Kata. Berbeda kata atau di lain. Oke, insyaallah, barakallahu fiik. Syukran Ibu Dewi. Kita lanjut Ibu Hikmah. Saya lagi. Di surah Yunus. Masih dengan ta bertemu dal. Mikrofonnya belum terbuka. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an
tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Oke, yang pertama diuji itu panjang 2 harokat karena ada tobi'i. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an. Didengungkan dulu ya. Setelah 6 harokat masuk ke nun itu didengungkan dulu baru kasihkan harokat kasroh. Tattabi'anni sabilal. Coba diulang. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila. Oke, diulang sekali lagi. Fastaqima 2 harokat. Fastaqima wala Fastaqima wala tattabi'anni sabila. Oke, sekarang perhatikan. Ide mat tobi'i itu satu ayunan saja, jadi jangan terlalu panjang. Fastaqima wala, ya harus konsisten panjangnya. Fastaqima wala tatta. Kemudian ninya enggak boleh dipanjangkan nanti ya, habis dengung ninya satu ketukan saja. An-nisabi. Oke, diulang dari fastaqima. Fastaqima wala tattabi'anni. Dengungkan dulu. Anni sabila Wala tattabi'anni sabila. ya. Sekali lagi. Anni sabila. Jangan ditinggalkan lama, langsung. Anni sabilal ladzina la ya'lamun. Oke. Masih ada tekanannya sedikit panjang. Tattabi'anni sabila. Langsung masuk ke sa. Tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Akhirnya. Insya Allah, kalau banyak-banyak kerja nanti insya Allah bacanya bagus ya. Itu tadi ibu-ibu ta bertemu dengan dal. Sekarang kelompok keempat. At-ta'u fit-to. Ta bertemu dengan to. Ta bertemu dengan to. Ini juga masuknya kamil, masuk dengan sempurna karena ta huruf lemah, to huruf kuat. Silakan Umi Rahmatia. Baris 1 2. Bismillah. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab hammat ta'ifatani minkum. Ya, baik Umi, di ahlil kitab itu kita wakaf dengan mat apa? Mat tabi'i. Dia tabi'i kalau dia wasol, misalnya kita masih mau wasol ya, tapi kalau kita wakaf dia menjadi apa? Fas lupa Alkitab. Ya. Ada yang tahu ibu-ibu? Mat apa? Kol-kol. Mat apa di situ berhentinya, Bu? Mat arid. Ya, mat arid sukun. Karena kita berhenti pada huruf yang sebelumnya ada mat tabi'i. Oh, begitu. Oke, sudah betul cara berhentinya Umi, cuma mau tanya hukumnya. Oke, kemudian Umi
Iya. Iya. Di kata ifa itu mat apa? Oh, bukan. Idgham sempurna. Kalau idgham sempurna ta dengan to ya. Nah, ta dengan to yang To ini yang dengan i ya. I. mat wajib apa? Mutasim apa? Ya, betul mat wajib. Mat wajib mat Iya, apa? Bukan wajib. jaiz. Bukan. Karena dia ini satu kata Umi. Toifa itu satu. Maksudnya Wajib dia munfasil. bertemu kan. Jadi dia mat wajib muttasil. Munfasil. Bukan Umi. Kalau wajib Apa? pasangannya muttasil. Kalau jaiz pasangannya munfasil. Munfasil. Ya, oke. Silahkan baris keduanya. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa isqalat Sebentar dulu. ya Di sini ada nun bertemu ba. Hukumnya apa ini, Mi? Kalau ada nun bertemu ba, hukumnya? Mimbani apa huruf nun? Nun bertemu ba. Idgham apa Hukumnya iklab. Bikin apa? Nun berubah menjadi Iklab. mim, samar-samar Ya. dan berdengung. Jadi disempurnakan dulu gunahnya. Mimbani. Ta'ifatum mim bani. Silakan Tabi Umi diulang dulu. Pak Amanat. Ta'ifatum min bani Israila. Israil. Ya. Ta'ifatum min bani Israil. Ya, oke. Nah, satu kali lagi Mi ya. Di Bani itu lebih pendek sebenarnya daripada Israel. Karena di sini mat jaiz, di sini mat wajib. Jadi mim bani Israil. Afwan. Mim bani Israil. Ya, Masya Allah. Silahkan lanjut. Wa iz qalat ta'ifatum minhum. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Lanjut Ibu Zaki, kelompok keempat, kelima Bu ya. Kelompok kelima, alamu firro. Lam bertemu dengan ro. Ada keterangan sedikit di bawahnya, silakan Ibu-Ibu harokati, karena siapa tahu nanti Ibu-Ibu mau mengajarkan kepada yang lainnya. Kelompok kelima, alamu firro. Ala madhabil qurra. Ala madhabil qurra. Annahuma minal mutajanisain. Amma ala madhabi Shibawai fahuwa minal idghamul mutaqaribain. Jadi ada keterangannya. Untuk lam bertemu dengan ro ini, ulama berbeda pendapat. Para ulama qurra, kalau ulama qurra itu kebanyakan ulama-ulama tajwid, ulama-ulama ahli tajwid menggabungkan annahuma bahwasanya keduanya lam dan ro ini ketika bertemu dia dari minal mutajanisain ini masuk ke dalam idgham mutajanisain. Ini menurut pendapat madhabil qurra, ya, kelompok ahli tajwid. Amma ala madhabi Shibawai, dan adapun mazhab Shibawai, ya, Imam Shibawai juga ini Bu ahli tajwid ya. Cuman kalau dikatakan qurra itu lebih banyak yang berpendapat seperti itu. Amma ala madhabi Shibawai, sementara Imam Shibawai fahuwa minal idghamul mutaqaribain. Dia memasukkan lam dan ro itu ke dalam idgham mutaqaribain, bukan idgham mutajanisain, ya. Oke.
Silakan Ibu Zakila, baris 1 2. Oh, bukannya ini Alisra. Iya. Baris 1 2, silakan. Fakur rabbukum dzu rahmati astagfirullah. Dzu rahmati wasi'ah. Rahmati wa idgham bi gunnah, silakan diulang. Fakur rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Oke, diperbaiki makhraj dzalnya, bukan zu tapi lu. Lu Fakur rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Wakur rabbi anzilni munzalam mubarakah. Baris kedua, silakan. Qala rabbukum rabbus samawati wal ard. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Lanjut Ibu Ainun, baris kedua 3. Baris keberapa, Mi? Baris kedua, baris ketiga. Oh iya, Mi. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Wa qur rabbi zidni ilma. Disempurnakan dulu makhrajnya zai. Zidni. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus banyak Itu roknya tebal atau tipis? kayak kemarin. Tebal, Mi. Tebal. Kenapa tebal? Karena berharokat fathah. Robbir, dia sukun bukan fathah. Oh, yang mana, Mi? Oh, Yang yang ini. robbirham, ya. Itu roknya tebal atau tipis? Tipis, Mi, tipis. Karena sebelumnya kasrah. Saya belum pernah ajarkan ya masalah dibaca tebal, baca tipis. Sudah pernah saya berikan. Ini pernah, Mi. Ro ini dibaca tebal karena dia didahului oleh hamzah wasal. Oh, Jadi bacanya Terpantul, Mi. Belum pernah ya? oh iya, Mi. Hamzah wasal ya. Silakan diulang. Wa qur rabbir. Gimana ya? Iya, bisa ditebalkan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, oke. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Ya Allah, barakallahu fiik. Kalau saya belum pernah kasihkan hukum-hukum ro, nanti ingatkan saya di akhir, saya akan berikan kembali ya. Lanjut, Ibu Mutmainnah, silakan surah Al-Isra. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, alhamdulillah. Tapi Ibu Mutmainnah agak kecil, mungkin jaringannya. Baik, ibu-ibu, kita di kelompok 6. Afta'u fiddal.
As-sa'u fidzal. Sa bertemu dengan zal. Satu makhraj, sa bertemu dengan zal. Silakan Ibu Dewi. Surah Al-A'raf. Belum terbuka mikrofonnya. Halo, Ibu Dewi. Sepertinya lagi tidak monitor, Bu Dewi. Silakan ke Bu Hikmah dulu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil Diulang. Kalbi satu ketukan. Kama salil kalbi in langsung. Kalbi in. kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Nah, au tatrukhu yalhas. Ini juga tidak boleh banyak, tidak boleh dua ketukan, satu ketukan saja. Au tatrukhu yalhas. Sekarang dicoba diulang dari yalhas. Yalhas zalika mathalul qaumi. Nah, langsung dilebur ya. Ini yang dimaksud idgham mutajanisain. Ta lebur ke za. Yalhazza. Yalhazza. Coba diulang. Yalhaz zalika mathalu. Sudah benar? Ya, sudah betul. Yalhaz zalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Iya, bi ayatina. Bi ayatina. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang kita pindah ke kelompok ke-7. Al-ba'u fil mim. Al-ba'u fil mim. Ba bertemu dengan mim. Silahkan Umi Rahmatia. Tidak terdengar suaranya Umi. Ya. Bisa. Halo? Bermasalah kayaknya ya jaringannya Umi. Halo Umi. Jaringannya bermasalah Umi Rahmatia. Kita lanjut ke Bu Zakila. Ada juga. Naam Umi. Wahia tajri bihim fi maujin kal fi maujin kal fi maujin kal jibali wa nada nuhun abanu wa kana fi Bentar dulu Ibu Zakila. Naam Di sini kita kan sudah pernah belajar hamzah wasol ya. Sudah belum belajar hamzah wasol ya. Di sini hamzah wasol kalau didahului tanwin ya, ada hamzah wasol di sini yang harusnya dibaca ibnahu, didahului tanwin maka itu ditambahkan nun wikoya di bawahnya. Nuhuni benahu, nuhuni benahu. Coba diulang.
Wanada Nuhun begitu. Ya. Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam. Langsung hamzah wasol tidak dibaca di tengah kalimat ya. Ya bunayyar kam Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Oke, sekali lagi karena mimnya bertasdid maka dia menjadi huruf khaisyum keluar dari rongga hidung. Ya bunayya kam ma'ana ditahan dulu harokat. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Perjuangannya ibu-ibu belajar ya bu, masya Allah dengan babynya. Baik, ibu-ibu, Imam Hafiz pendapat di sini untuk ba dengan mim itu ada dua pendapat. Imam Hafiz meriwayatkan melalui jalur Asyatibiyah itu kalau ada ba bertemu dengan mim dengan idgham saja seperti yang dibaca tadi oleh Ibu Zakila ya. Ya bunayya rakam ma'ana itu. Jadi dia cuma membacanya dengan idgham. Tetapi jalur Thayyibatun Nashr ada kelompok ulama qurra yang lainnya itu dibaca dengan izhar dan idgham. Mereka membacanya dengan dua cara, dengan yang seperti tadi ya dilebur dan dengan izhar saja. Jadi mereka bisa membacanya dengan ya bunayya rakam ma'ana itu dengan idgham, tetapi bisa dibaca dengan izhar juga boleh. Seperti ya bunayyar kap ma'ana kap ma'ana. Jadi baknya itu dibaca dengan jelas ya, dimaksud dengan izhar. Jadi saya ulang, Imam Hafiz itu dengan satu cara yaitu dengan idgham saja. Kalau Thayyibatun Nashr itu dengan dua cara, dengan idgham dan dengan izhar. Baik, kita masuk ke kelompok terakhir yang ke-8 yaitu at-ta'u fitta ya, at-ta'u fitta. Ibu-ibu mau harokati silahkan ya untuk sebagai jaga-jaga saja kalau mau mengajarkannya nanti. Wa huwa idghamun naqisun. Kalau terjemahannya ada di bawahnya Bu, ibu-ibu boleh lihat terjemahannya nanti. Kalau harokatnya silakan diharokati. Wa huwa idghamun naqisun li'annal harfal qawiyya la yadkhulu bisaklihi fid dha'ifi fakanatil arabu tudgimut ta'u as-sakina fitta'i ma'a ibqa'i sifatil itbaq minha wa yakunu dzalika bi ayyat biqal mutakallimu lisanuhu ala ta'i ghairi muqalqalatin summa yujafihi anit ta'i mutaharrik. Saya ulang sekali lagi ya ibu-ibu. Huwa idghamun naqisun li'annal harfal qawiyya la tadkhulu bisaklihi fid dha'ifi fakanatil arabu tudghimut ta'us sakinah fitta'i ma'a ibqa'i sifatil itbaq minha wa yakunu dzalika
bi ayyatbiqal mutakallim lisanuhu ala ta'i ghairi muqalqalatin summa yujafihi anitta'i mutaharrik. Nah, terjemahnya di bawah ya. Disebut jadi to bertemu ta ini disebut idgham nakis. Kalau yang tadi dia masuk dengan sempurna, kalau ini tidak sempurna ya. Jadi idgham nakis itu idgham yang tidak sempurna. Karena huruf yang kuat tidak masuk ke huruf yang lemah dengan sempurna ya. Jadi ta itu huruf lemah, to kuat. Oleh karenanya itu huruf to sukun idgham kepada huruf ta dengan menyisakan sifat itbaqnya, diberikan ketebalannya, yaitu dengan menebalkan huruf to di awal tanpa qalqalah dan keluar dengan huruf ta. Jadi tidak boleh to masuk ke ta dengan sempurna. Jadi tidak boleh baca begini, Bu. La im basatta, tidak boleh. Kenapa? Karena to itu huruf yang kuat, sementara ta huruf yang lemah. Jadi boleh dilebur ke ta, tapi ibeko sifatil itbaknya. Ada disisakan sifat itbak. Kemudian nanti kita keluar dengan huruf ta mutaharrik. Nah, jadi cara bacanya la im basauta diberikan sifat ketebalannya dengan menghilangkan kolkolahnya ya. Tidak pakai kolkolah kan harusnya basal tota. Ya, itu karena kita lebur, tetap diberikan itbaknya, hilangkan kolkolahnya. Oke. Silakan. Tolong. Tadi terakhir Ibu Hikmah ya. Umi sudah monitor, Umi Rahmatia? Iya, alhamdulillah sudah. Oh iya, tadi nada suaranya Umi terdengar. Iya. Silakan Umi. Di surah Iya. Al-Maidah. La in basat ta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Oke, diulang Bu Umi. Ya, Sin kan huruf tipis ya, huruf istifal. To huruf mana? tebal. Sin jangan ikut tebal karena to. La im basal. Nah, nanti to baru diangkat pangkat jangan basal. La im basal ta. La im basat begitu? Gimana? La Oke. im basat La Basal, im basal. basauta La Ya, im basauta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak oke. li Sekali lagi Mi. ya Lita katulani itu ada matobi'i 2 harokat. Kemudian biba sitia idgham bigunna. Biba sitia dia. Silakan diulang. ya. Mulai dari litaqtulani Iya, silakan. litaqtulani ma ana bibasiti yadiya Lita bibasit katulani 2 harokat Umi. mana? Jangan duduki anu Bibasiti mana? Diulang dulu lita katulaninya 2 harokat. Litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika Betul. bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, Masya Allah, Barakallah Fik. Alhamdulillah. Duduk. Lanjut ke Ibu Dewi. Ibu Dewi tadi belum, Ibu Dewi sudah monitor? Iya, sudah Ustazah. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makatha ghairu ba'idin faqala
ahattu bima lam tuhit bih. Tuhiltu. Nah, kalau di sini sudah dikembalikan lagi kol-kolahnya. Tuhiltu bihi. Tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti itu ya, Bu. Jadi kita sudah praktekkan semua 8 kelompok dari idgham Yang hijau. mutajanisain. Oh iya, masih ada. Kita habiskan dulu. Ibu Zakila, silahkan. Tidak ada di sana. Ada di sini. Di halaman 27, surah Yusuf ayat 80. Tidak pernah. Bukan yang hijau begitu. Yang ada Ibu Zakila monitor. bergoreng dulu. Kalau belum, silakan Ibu Ainun. Ya, Mi. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan minallah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Iya, alhamdulillah, sudah betul. Syukron. Lanjut Ibu Mutmainnah Az-Zumar. Taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Suaranya hilang. Diulang Ustazah? Iya, hilang suara terdengar. Taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu-ibu, yang terakhir al-harfanil mutaqaribani atau idgham mutaqaribain. Apa itu? Humal harfanil mutaqaribani fil makhraji was-sifati. Saya ulang. Al-harfanil mutaqaribani humal harfanil mutaqaribani fil makhraji was-sifati. Harfanil mutaqaribani, dua huruf yang berdekatan. Huma, keduanya adalah al-harfanil mutaqaribani, dua huruf yang berdekatan, fil makhroji was sifati, berdekatan makhroj dan sifatnya. Jadi kalau mutamathilani sama makhroj sama sifat, kalau mutajanisa ini sama makhroj beda sifat, sebagian kalau mutaqaribah ini beda makhroj, berdekatan tapi ya, beda makhroj tapi berdekatan. Dan juga berdekatan sifatnya. Ulama membaginya dalam 4, Imam Al-Jazari membaginya dalam 4. Yang pertama, al-lamu firro, ya, huruf lam bertemu dengan ro, seperti wa qur rabbi, itu tadi sudah kita praktekkan ya Bu. Nah, wa qur rabbi ala madhabi Shibawai, ini atas pendapatnya mazhab Shibawai. Wakot taqaddama darsahu, dan ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Jadi dia masuk di sini juga di idgham mutaqaribain. Kenapa? Karena mazhab Shibawai memasukkan dia ke dalam idgham mutaqaribain. Sementara ulama qurra yang lainnya memasukkan ke dalam idgham mutajanisain. Yang kedua, al-qafu fil kafi, huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Qaf dari pangkal lidah atas, kaf dari pangkal lidah bawah.
Seperti firman Allah, min qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Dalam fi mursalati, dalam surah Al-Mursalat. Kemudian alam nakhluqkum mimma immahin dalam surah Al-Mursalat. Kemudian yang ketiga alamus syamsiyah. Lam syamsiyah fi salatu asyara dalam 13 harfan, dalam 13 huruf ya. Jadi semua alif lam syamsiyah itu ibu-ibu masuk ke dalam idgham mutaqaribain. Asyamsu, ad-duha itu masuk ke dalam idgham mutaqaribain. Yang keempat apa? An-nunus sakinah, nun sukun, wat tanwin dan tanwin fi hurufi pada huruf lam yarwi ya. Lam yarwi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam, mim, ya, ro dan waw ya. Lam, mim, ya, ro dan waw itu dia dimasukkan kategori idgham mutaqaribain. Waqad taqaddamu darsahu dan kita sudah pelajari tentang ini ya. Jadi idgham mutaqaribain itu tinggal ibu pastikan yang 4 ini kalau ada lam bertemu ro dalam mazhab Syibawai, ada qaf bertemu kaf ya, beda tempatnya tapi berdekatan. Kemudian alif lam syamsiyah dan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf lam yarwi. Oke. Selesai pembahasan kita tentang tiga idgham yang lainnya yang tidak disebabkan oleh hukum nun sukun atau tanwin. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke alifatus sab'ah, 7 alif dalam Al-Quran. Dan setoran talaki kita pekan ini ibu-ibu dicatat surah Al-Bayyinah ya, surah Al-Bayyinah. Sekian dari saya mohon maaf karena lebih waktu ibu-ibu 4 menit, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.